Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Screen saya sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oke, baik. Hari ini kita diskusinya tentang pariwisata yang smart atau yang cerdas ya. Sama culture ini mungkin arahnya ke kebudayaan, maksudnya di sini mungkin budaya yang ditawarkan untuk pariwisata. Jadi bukan kebudayaan yang terkait dengan adab ataupun adat istiadat, maksud saya di suatu wilayah, tapi arahnya ke mungkin ya seperti tarian ataupun rumah adat dan upacara-upacara adat lainnya yang bisa dijadikan objek dalam pariwisata. Nah, pariwisata ini sebenarnya termasuk ini ya, sektor yang cukup menjanjikan kalau di Indonesia, bahkan untuk beberapa wilayah tumpuan utamanya justru ada di pariwisata. Kalau nggak ada wisata, kolaps dia, akan banyak pengangguran atau akan banyak terjadinya penurunan kesejahteraan atau perekonomian dari wilayah tersebut. Nah, untuk pariwisata sendiri, kalau kita mengikuti pengertian dari UNWTO, ini berupa fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang melibatkan pergerakan orang ke negara atau tempat di luar lingkungan biasa untuk tujuan pribadi atau bisnis atau profesional. Jadi orangnya disebut wisatawan ya, atau turis ya istilah lain. Jadi kalau istilah turis ya mengacu kalau istilah bahasa Indonesianya wisatawan. Jadi kalau Anda bisa disebut sebagai wisatawan atau turis kalau Anda keluar dari tempat Anda berkunjung ke suatu wilayah. Misalkan yang Samarinda berkunjung ke Tenggarong, nah itu bisa dibilang wisatawan. Anda sedang berwisata, gitu. Anda sedang berwisata ke Tenggarong, misalkan mengunjungi Pulau Kumala, itu termasuk dalam pariwisata. Jadi kalau Anda di rumah saja itu bukan berwisata ya. Jadi kalau kita melakukan pergerakan dari tempat kita, ya misalkan Anda dari rumah pergi ke mana ya, Waduk Benanga misalkan, berwisata di sana, itu juga termasuk wisata. Tapi kalau Anda di rumah aja mager, ya itu bukan wisata namanya, itu main game ya. Kalau misalkan Anda cuma di rumah saja, buka handphone, kemudian Anda buka VR atau AR gitu, kacamata Google-nya VR atau AR gitu, itu bukan wisata. Atau mungkin nanti akan ada istilah wisata virtual ya, kita nggak tahu. Nah, kalau kita kaitkan dengan smart tourism, maka ini ada beberapa pengertian yang menyatakan bahwa smart tourism ini adalah cara untuk memperoleh informasi tentang tourism atau pariwisata dengan menggunakan IT atau ICT. Kemudian pengertian yang lain juga sebenarnya ada kata-kata ICT-nya ya. Jadi dalam industri pariwisata itu diadopsi atau diinjek dengan ICT ya, dengan IT gitu. Entah petanya dibuat interaktif, tidak lagi pakai peta berbasiskan kertas karena juga mungkin ada isu lingkungan. Kalau kita banyak pakai kertas, akhirnya kertasnya jadi limbah, atau kertasnya itu tidak didapat dari sumber yang sustainable, dari mungkin dari pembalakan hutan secara liar ya. Jadi dengan adopsi ICT, orang peta semua sudah bisa di handphone. Ya mungkin peta secara general Google Maps, tapi mungkin dari dinas pariwisatanya juga bisa mendeliver peta yang khusus ataupun platform apps gitu yang khusus untuk pariwisata. Nanti kita akan lihat contoh menarik lah, ada video yang harus Anda lihat, apalagi sekarang mungkin lagi lagi naik daun lah tempat wisata tersebut. Nanti agak-agak di belakang kita bisa lihat beberapa video yang cukup menarik. Ini sama juga. Nah, ini ingat
ada ini memang akan masif dipakai ya. AI, IoT, cloud computing, ini pasti karena tanpa ini yang lain-lainnya mandek ya. Bisa jalan tapi lambat banget. Ini keniscayaan lah. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan, ada software atau platform khusus. Ya sekarang musimnya mobile apps. Kita bisa create mobile apps buat memajukan pariwisata kita. Nah, kalau kita lihat dari ini ya, source-nya, sumbernya, Travel and Tourism Competitiveness Index di tahun 2017, jadi diambilnya di tahun 2017. Menurut saya bagus saja tahun 2017, kan 18, 19 masih relevan lah, begitu 2020 kan hancur lebur lah pariwisata di seluruh dunia. Ranking ini sudah mungkin sampai tahun depan juga tidak berlaku. Kita lihat di sini Indonesia masuk di urutan 42 dari seluruh negara dengan total skor 42. Nah, ini kita bisa lihat di tengah ini ya. Skor tertinggi 7. Jangan tanyakan saya Pak kenapa tertingginya 7, bukan kayak IPK 4 atau nilai sekolah Anda mungkin 100 atau 10. Ya ini suka-suka yang bikin indeks ini tadi, source-nya tadi. Nah, kita bisa lihat sebenarnya dari apa ini ya, chart-nya lah gitu. Saya nggak ngerti nih chart apa modelnya, kayak setengah lingkaran, tapi menarik, bisa terlihat secara langsung indeks-indeks yang rendah di sini, ini, yang lain-lainnya ya sedang lah. Ini berarti terkait ini sustainability environmental, artinya kita ini masih kurang bersahabat dengan keberlangsungan alam kita. Kemudian infrastruktur, ya ini juga menjadi kendala. Kalau kayak saya kemarin mau ke Labuan Cermin dari Berau itu, kalau naik mobil yang kayak Xenia, Avanza gitu, kasihan mobilnya gitu. Jadi harus naik mobil yang bagus. Ya nggak tahu kalau sekarang kalau mau ke Labuan Cermin gitu. Oh sorry, ini yang berikutnya. Oh ya, ini ya. Sumber daya budayanya. Nah, ini juga Indonesia mungkin banyak sekarang saya melihatnya kita ini kurang menghargai budaya kita. Nanti kalau sudah diklaim oleh negara lain baru sibuk-sibuk mau ngeklaim. Itu yang sering kejadian.
Oke, ternyata suara saya nggak ada ya, sorry. Saya ulang deh, tadi kayaknya dari sini ya. Nah, ini kita lihat, kita jauh ya dari negara-negara tetangga kita, dari Singapura, Malaysia, Thailand, gitu. Padahal negara kita negara yang besar, negara dengan jumlah penduduk besar, dengan jumlah pulau yang juga paling banyak, mungkin juga objek wisatanya juga banyak ya. Kemudian, sebentar, suara saya hilangnya dari mana ya tadi? Dari latar belakang sini atau dari tabel tadi? Latar belakang, Pak. Oke, latar belakang. Saya ulang aja deh, dari latar belakang. Nah, tadi kita sudah lihat beberapa masalah di chartnya, di diagram tadi. Di sini juga kita bisa lihat kunjungan wisata kita itu setiap tahunnya sekitar 10 juta, kemudian juga pendapatannya 10 sekian ribu juta US dollar. Kemudian tiap kali kedatangan turis itu dia spendingnya segitu ya, sekitar 1000-an ya, 1000 US dollar sekian, anggap aja itu sekitar 14 juta. Nah, dari negara-negara tetangga kita tertinggal jauh ya. Kalau kita lihat di Asia Tenggara atau ASEAN lah, kita menduduki urutan keempat, padahal kita ini negara besar, negara dengan penduduk yang banyak, negara dengan jumlah objek wisata yang juga sangat banyak pastinya. Di sini juga kita lihat jauh juga, dan kita bisa lihat sebenarnya di sini masalah utama kita itu ada di mana. Masalah utama kita salah satunya yang kita bisa lihat di sini ini ya. Tadi sudah juga saya highlight di depan, kemudian terkait dengan infrastruktur, kemudian juga ini. Nah, tadi kita bisa lihat bahwa salah satu faktor yang menghambat kemajuan pariwisata kita adalah minimnya transportasi ya. Apalagi negara kepulauan, kita pasti perlu sesuatu yang bisa cepat mengantar orang dari satu pulau ke pulau yang lain. Mungkin Anda pernah ingat kita punya proyek pengembangan pesawat terbang yang sangat luar biasa pada saat itu, sebelum Krismon tahun 97 ya, zamannya masih ada Pak Soeharto, presiden kita pada saat itu, dan juga yang jadi head project-nya ataupun kepala dalam pengembangan pesawatnya adalah Profesor B.J. Habibie. Dan sekarang sebenarnya pesawatnya masih dikembangkan, cuman tidak sebesar dulu dan mungkin juga kurang gaungnya. Tapi di banyak negara maju itu juga sebenarnya pesawat ini dipakai, karena memang Indonesia, maksudnya Pak Profesor B.J. Habibie ini salah satu pemegang paten untuk beberapa hal yang terkait dengan industri aviasi atau pesawat terbang. Termasuk Indonesia adalah negara yang pertama kali mengembangkan fly-by-wire, kemudian diadopsi oleh negara-negara lain atau industri pesawat terbang yang lain. Jadi sebenarnya Indonesia tuh maju di aviasinya waktu itu gitu. Bahkan juga mungkin produksi beberapa spare part atau komponen pesawat terbang juga masih diproduksi Indonesia. Nah, kalau saja waktu itu Indonesia tidak di-shutdown proyek pesawat terbang, mungkin yang terbang sekarang di langit kita itu adalah pesawat-pesawat produksi buatan kita sendiri. CN235 misalkan, nah itu kan sudah sangat mature sekali pesawatnya. Bahkan mungkin bisa dibilang, kalau saya sih bilang lebih baik daripada ATR punyanya Airbus ya. Nah, tapi karena lagi-lagi karena pada saat itu mungkin sebagian deal dari IMF, kita harus men-shutdown project yang besar itu, sehingga ya sekarang kita sangat bergantung sekali dengan negara luar atau swasta dari luar terkait dengan aviasi atau penerbangan kita, spare part, pemeliharaan, dan yang lain-lain. Ya itu sayang itu, padahal kalau misalkan kita tidak men-shutdown project itu mungkin sekarang, maksudnya sebelum pandemi ya,
yang terbang itu bukan ATR tapi pesawat-pesawat CN235 ataupun keluarganya yang lain. Nah, jadi penting transportasi udara ini untuk bisa ada di negara model kepulauan kayak kita ya, karena kalau mau pergi pakai kapal atau mau pergi lewat jalan darat itu agak lambat itu. Padahal orang sekarang mobilitasnya sangat tinggi ya, udah lebih cepat. Nah, kemudian masalah yang mungkin juga terjadi ini terkait dengan infrastruktur, jalan, jembatan, dan yang lain-lain, dan juga mungkin tempat pariwisatanya sendiri mungkin menyedihkan lah, nggak ada toiletnya atau toiletnya tidak layak dipakai gitu, atau mungkin jalan di tempat wisata tersebut tidak ramah buat orang gitu ya. Ya kalau wisatanya untuk trekking gunung segala macam fine lah, tapi misalkan kayak wisata paling sederhana aja, kayak kita ke mana ya, kalau di Samarinda, kita mau wisata ke Taman Samarinda itu kan dari awal Taman Samarinda jadi sampai dengan kita lihat seperti sekarang ini kan jalanan menuju ke situ tuh nggak ada yang mulus gitu loh. Mulai dari jalan aspalnya sampai dengan kita masuk ke jalan paving block-nya itu nggak pernah rata gitu, bergelombang maupun juga ada lubang-lubang seperti itu ya. Jadi orang lama-lama ya mungkin akan malas dan akan beralih ke tempat yang lain. Kemudian ya ini tadi ya terkait juga ini jalan pelabuhan ya, kalau kita lihat dermaga-dermaga kita itu juga masih jauh dari kata layak lah. Ini PR kita bersama, bukan cuma saya saja dengan generasi saya, tapi juga Anda dan generasi penerus Anda nantinya. Bagaimana infrastruktur yang 3 ini itu bisa lebih baik lah, bisa lebih manusiawi gitu ya. Mungkin Anda sering lihat film di luar seperti apa model infrastruktur umumnya atau transportasi umumnya itu amat sangat nyaman untuk digunakan nih. Bahkan mungkin kalau misalkan Anda pernah dengar ada presiden, ada pengusaha besar atau ada orang kaya naik angkutan umum di luar negeri itu adalah hal yang biasa karena memang ya angkutan umum harusnya nyaman digunakan oleh semua lapisan masyarakat, bukan cuma masyarakat yang miskin saja atau kaya saja, tapi semua lapisan. Karena itu umum sifatnya, jadi harusnya bisa dipakai bersama. Nah, yang lain-lain tadi saya sudah sebut ini terkait dengan isu lingkungan. Seperti yang kita ketahui, negara kita sering sekali kena protes ya. Paling sederhana mungkin tiap tahun, syukurnya 2 tahun ini sudah nggak ada, mungkin juga karena pandemi. Kita mengekspor asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan ke negara tetangga kita. Padahal Singapura dan Malaysia itu sangat bergantung sekali dengan bandara-bandaranya mereka ya. Kalau bandara mereka atau pelabuhan mereka itu tidak bisa menerima pariwisata ataupun tidak bisa kapal sandar di pelabuhan atau pesawat mendarat di airport mereka, mereka tidak dapat pemasukan dari situ. Apalagi Singapura ya yang sangat bergantung sekali dengan pelabuhan dan bandara. Begitu kita ekspor asap ke situ, mereka kolaps. Di sektor itu kolaps akan membawa ke sektor yang lain karena mereka sangat bergantung sekali dengan bandara dan pelabuhan. Akhirnya perekonomian mereka terganggu. Nah, mereka protes pasti, protesnya ke kita. Ya, karena kita juga salah sih, kita tidak mengontrol penggunaan lingkungan kita, kemudian terjadi kebakaran hutan lahan ataupun juga kerusakan-kerusakan yang lain yang mungkin terjadi di alam kita ya, terjadi di lingkungan kita seperti itu. Nah, ini juga presiden buruk oleh orang luar ketika mereka mau berkunjung ke kita, ngapain kita ke Indonesia kalau misalkan Indonesia ternyata sawitnya sawit yang tidak ramah lingkungan itu. Kemudian hutannya mungkin juga sudah semakin berkurang, padahal mereka mungkin mau berwisata untuk melihat hutan atau mereka mungkin khawatir ketika berwisata terjadi kebakaran hutan gitu atau lahan, akhirnya mereka
tidak bisa pulang dengan tepat waktu karena mungkin pesawatnya nggak bisa terbang gitu atau di-delay ya. Ya itu isu-isu yang terkait dengan lingkungan. Kemudian sumber-sumber budayaan dan juga bisnis travel ya di kita, itu juga mungkin jadi masalah. Contoh, sederhana ya, contoh sederhana berdirinya Traveloka. Nah, berdirinya Traveloka itu karena yang mendirikan Traveloka itu kesal ketika dia mau pulang ke Indonesia atau dia mau berangkat dari Indonesia ke Amerika kalau saya nggak salah, itu mereka susah menemukan travel agent yang sifatnya online atau yang sifatnya sangat fleksibel. Akhirnya si pembuat Traveloka ini bikinlah itu Traveloka. Jadi alasan pertama dia untuk membuat Traveloka itu adalah untuk memudahkan dia dalam proses booking tiket gitu. Baru kemudian berkembang ke yang lain. Nah, ini kan sebenarnya di sisi lain peluang. Jadi kalau kita lihat hal-hal yang kurang-kurang di sini, ini, terus ini dan juga di sini, itu peluang buat kita, buat apalagi orang IT ya, peluangnya bisa ditangkap semua sebenarnya. Jadi banyak yang bisa kita manfaatkan ya. Nah, kekurangan-kekurangan tadi itu akibat salah satu penyebabnya kalau yang ini ya, isu yang pertama, environment sustainability itu masalah ini, deforestasi. Perubahan hutan menjadi lahan sawit, nah itu salah satu contoh. Lagi kalau hutan-hutan yang punya nilai konservasi tinggi, yaitu punya akhirnya akan membawa efek negatif negara kita sebenarnya ke negara-negara yang negara-negara yang mana itu jadi sasaran pariwisata kita ya. Kemudian ini juga kalau hutannya hilang, pastinya spesies yang bergantung ke hutan tersebut lama-lama juga akan hilang. Nah, ini yang biasanya yang akan saling berhubungan. Selain itu juga faktor lain yang bisa mempengaruhi lingkungan itu dari pengolahan limbah yang ini. Sehingga kita buang limbahnya di sungai, misalkan buang limbah di tanah, atau kita membiarkan limbah tidak diolah, ya akhirnya itu akan merusak alam. Ujung-ujungnya ya pasti nanti akan ke sini lagi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan alam itu akan mendorong musnahnya atau punahnya spesies-spesies yang ada. Ya ujung-ujungnya nanti manusia juga pada satu titik gitu. Sementara kan manusia bisa dianggap paling tertinggi lah di rantai makanan yang ada di muka bumi ini. Jadi bukan hewan buas seperti harimau atau kalau di laut ada hiu, tapi spesies tertinggi dalam rantai makanan yang ada di muka bumi ini adalah manusia. Hampir semua, mungkin semua kali ya, semua binatang itu pernah dimakan manusia. Tapi binatang terbuas di muka bumi, di daratan atau di lautan, itu tidak pernah memakan hampir semuanya. Gitu. Jadi spesies manusia ini kalau dilihat dari kesetaraan dengan spesies yang lain, kita adalah tertinggi di rantai makanan. Nah, kemudian yang terkait dengan pariwisata tentu saja hotel dan juga infrastruktur pariwisata. Kalau jumlah hotelnya sedikit, gimana mau nampung? Ya, ini yang mungkin pernah terjadi di beberapa daerah ya, ketika peak time, musim orang wisata, libur tengah tahun dan akhir tahun, hotel-hotelnya penuh. Akhirnya 1-2 tahun mungkin orang masih toleransi ya, tapi kalau sudah lebih dari itu, orang-orang udah malas
mau liburan ke situ susah, hotelnya nggak ada gitu, atau infrastruktur pariwisatanya kurang, itu jalan ke tempat wisatanya hancur misalnya, atau tidak tersedia transportasi yang layak gitu ya. Nah, orang akhirnya akan malas gitu, akan pindah ke tempat yang lain. Ya, yang punya duit banyak apalagi dengan penerbangan yang semakin murah ya sekarang. Ke luar negeri itu murah sekarang. Liburan ke luar negeri sumpah lebih murah daripada liburan misalkan kalau kita dari Samarinda ya, kita mau liburan ke Derawan atau mau liburan ke utara Kalimantan Timur gitu. Itu ternyata jauh lebih mahal daripada kita liburan misalkan kita mau ke Thailand gitu ya. Atau kita ke mana ya? Ya Asia Tenggara lah. Kalau kita liburan ke Kaltara itu bisa habis sampai dengan ke Derawan bisa habis sampai dengan 5 juta, dengan uang 3 juta kita sudah bisa liburan ke Singapura. Semurah itu gitu. Nah, ini juga yang patut dipikirkan oleh pemerintah, bagaimana caranya kita bisa membuat liburan di negara kita itu murah. Karena kadang operator pariwisata di Singapura atau di Malaysia itu juga dalam tanda kutip licik ya, tapi ya menurut saya itu hal yang wajar kalau strategi bisnis mereka seperti itu, kalau dipandang dari mereka. Kalau kita sih mungkin melihatnya licik sekali gitu, tapi kalau kita lihat dari sisi mereka, itu adalah peluang, kenapa kita nggak manfaatkan ya. Contoh yang pernah terjadi di Yogyakarta, ada beberapa operator pariwisata atau provider pariwisata di Singapura dan di Malaysia, mereka memanfaatkan jalur penerbangan Air Asia dari Malaysia ataupun dari Singapura. Mereka bikin pamflet atau bikin flyer atau bikin pengumuman, bikin website gitu yang bagus. Di situ tulisannya wisata candi atau temple tourism gitu ya, mengenal candi-candi di Asia. Tulisannya gitu cantik di Asia Tenggara gitu. Mengenal candi-candi di Asia Tenggara. Padahal yang punya candi di Asia Tenggara itu nggak banyak negaranya. Kamboja, Vietnam, Indonesia gitu. Thailand mungkin ada tapi saya kurang tahu seberapa besar atau seberapa bagusnya. Tapi yang paling besar dan yang paling banyak ya di Indonesia dan di Kamboja. Nah, karena yang punya jalur penerbangan AirAsia pada saat itu ke arah Indonesia, jadi operator pariwisata ataupun para pelaku bisnis pariwisata di Malaysia dan di Singapura, mereka pengumumannya seperti itu. Akhirnya datanglah wisata-wisata yang dari luar negeri ataupun yang sekitar di Asia. Mereka berangkat dari Singapura atau dari Malaysia menggunakan flight pagi gitu ya. Mungkin sekitar jam 8, jam 9 tiba sudah di Indonesia sekitar jam 12-an atau jam 1. Terus mereka pergi ke candi-candi yang ada di Yogyakarta. Ada Borobudur, ada Prambanan, ada Kalasan, dan candi-candi yang lain. Habis itu selesai, sore mereka pulang kembali lagi ke Singapura atau ke Malaysia. Efeknya apa buat Indonesia atau buat sektor pariwisata di Yogyakarta? Kita cuman kebagian uang tiket masuk pariwisata, tempat pariwisata tadi, tempat candi-candi itu. Nggak banyak uang tiketnya. Kalau untuk wisatawan luar negeri, anggaplah 50.000. Kalikan 3 candi, kita dapat, maksudnya pengelola candinya dapat total 150.000. Kelihatannya uangnya besar ya, tapi kita lihat lagi, mereka berangkat dari Singapura, mereka berangkat dari Malaysia. Balik ke sana, karena mereka biasanya paket tur seperti itu, mereka nginap di sana. Visanya juga jatuhnya di sana awal mereka masuk ke pintu gerbangnya, ibaratnya Malaysia atau Singapura. Mereka nginap di sana, dapat biaya nginap berapa sekali di sana. Misalkan
paling murah lah budget gitu, budget hotel di sana 500.000. Mereka udah dapat 500.000 dari orang nginap. Belum lagi belanja yang lain-lain. Misalkan di sana mereka ada jamuan dinner gitu ya, karena balik kan sudah makan malam. Ya, mungkin makan siangnya bisa di pesawat atau makan siangnya mereka pas pada saat ke Indonesia itu di lokasi, di candi ya. Mungkin makan di Yogyakarta 50.000 udah dapat banyak gitu. Tapi kalau mereka makan malam di Singapura atau di Malaysia, apalagi resto gitu di hotel, belum lagi mereka belanja macam-macam ya di Singapura atau di Malaysia, mereka dapat lebih banyak. Bisa dibilang mungkin anggaplah mereka nginap sehari ya di Malaysia atau di Singapura gitu. Mereka dapat mereka maksudnya wisatawan ini mengeluarkan uang dengan biaya tur segala macam, naik pesawat segala macam, di situ habis tadi ya saya sebutkan 3 juta lah. Habis uangnya buat bolak-balik dari Singapura, Malaysia ke Indonesia. Yaitu masuk ke negara Singapura atau Malaysia. Di Indonesia kita dapat apa tadi? Uang tiket masuk ke candi 50.000 kali 3 150, mungkin sama makan siang satu orangnya 50.000 ya. Kita hitung per kepala aja satu orang. Dapatnya 350.000. Sudah itu aja 350.000. Bayangkan kita dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, mereka dapat 3 juta tadi ya. Terus Indonesia, sisi lain Indonesia dapatnya cuman 3 juga, tapi 350.000. Sorry ini saya hapus. Ya 350.000. Jauh banget bedanya. Jadi jauh sekali ya bedanya antara yang kita dapat di Indonesia sama yang didapat di Malaysia atau di Singapura. Karena ternyata salah sebentar. Jauh kan? Kita cuman kemasukan sekian. Sorry, salah ya. Sorry. Bukan 350. Tadi 3 tempat wisata, 50 kali 3, 150. Tambah makannya sekali mungkin di Indonesia ya 50.000 lah. Enggak. Beli souvenir ya mungkin kalau di situ aja beli kaos, beli apa gitu. Ya anggap aja segitu juga nih, 300 lah ya. Cuman dapat segini. 300.000 bandingkan 3 juta gitu. Jauh sekali. Ya ini kenapa kita kalah dengan negara tetangga kita tadi ya. Singapura, Malaysia, ya Thailand. Ya Thailand punya objek wisata mereka sendiri. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Pertama kita mungkin kurang ini ya, nge-push budaya lokal. Kita masih banyak nge-push wisata alam, sedangkan alam kita punya isu yang kurang baik. Kemudian juga kita masih kurang dalam pemanfaatan ICT atau IT. Kita mungkin promosi di ya sekarang mungkin sosial media kali ya, di IG, di Facebook, di YouTube dan channel-channel sosial media lainnya itu juga masih kurang. Dan yang ketiga mungkin dari sisi keamanan, ya orang merasa mungkin Indonesia masih kurang aman. Entah itu aman dalam artian gangguan oleh manusia atau aman safety dari hal-hal yang terkait dengan infrastruktur. Mungkin jalannya yang kurang aman ataupun peralatan yang ada masih kurang memadai ya. Anything lah terkait dengan aspek keamanan. Nah, apa yang kita perlu lakukan? Tentu saja yang pertama kita bisa mendukung pariwisata ini dengan pemanfaatan teknologi yang ada. Kita punya sumber daya manusia yang sebenarnya tidak kalah kok dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Bahkan orang Indonesia itu sebenarnya banyak yang pintar. Di luar negeri itu banyak sekali orang Indonesia yang pintar-pintar. Bahkan vaksin AstraZeneca itu salah satu orang di dalam tim vaksin itu ada orang Indonesianya gitu. Ada beberapa orang Indonesia yang
punya paten di dalam vaksin AstraZeneca. Gitu. Jadi jangan terlalu memandang remeh talenta orang Indonesia. Itu banyak sekali di luar negeri itu yang wow gitu, yang punya kemampuan bagus gitu ya. Kemudian juga sustainabilitas, sekali lagi keberlanjutan ini isu yang selalu dikemukakan, termasuk kawasan wisata ini mudah buat diakses gitu. Jangan jalannya susah dilalui gitu ya. Kemudian juga mungkin mau ke tempat tujuan wisata itu biaya transportnya lebih mahal daripada biaya nginap di sana atau biaya makan segala macam. Semakin murah, semakin mudah kita ke tempat wisata atau objek-objek wisata tersebut, maka kemungkinan untuk mendatangkan wisatawan lebih banyak itu akan terbuka. Nah ini juga, ini sekarang sebenarnya di beberapa tempat lagi naik daun, wisata ekoturism misalnya, wisata ekologi atau wisata yang terkait dengan keberlangsungan ini ya, lingkungan gitu. Udah mulai banyak dikembangkan juga di daerah-daerah Jawa, tapi kalau di Kalimantan Timur atau Samarinda saya masih belum lihat, atau mungkin saya kurang liburan kali di sini. Kemudian ini experience, semakin orang itu terlibat atau punya pengalaman-pengalaman baru di tempat wisata, dia akan ingin datang lagi ke tempat tersebut gitu ya. Jadi penting kita untuk membuat orang yang berwisata ke tempat kita itu merasa terlibat di dalamnya, merasa memiliki, merasa ikut andil. Nah, kalau sudah seperti itu, orang ketika dia sudah pulang ke tempatnya, dia nanti akan ada rasa ingin lagi melakukan kegiatan ataupun aktivitas di tempat wisata yang pernah dia datangi. Nah, ini juga yang perlu, jangan sampai warga setempat atau warga yang berada di daerah wisata itu justru miskin nih. Dan itu juga jadi pemandangan yang buruk kalau menurut saya. Begitu wisatawan datang yang dilihatnya orangnya kumuh, gitu, yang lihat orangnya miskin, itu kan gak enak dipandang mata. Dia tadinya ingin datang melihat orang yang nyaman lah dipandang mata, terus juga mungkin tidak ada pengemis yang minta-minta, ya ini PR bersama kita juga gitu. Jadi bagaimana wisata itu bisa meningkatkan kesejahteraan warga setempat, bukan hanya segelintir orang ya, atau bukan hanya investor yang menanam modal di objek wisata tersebut dan investornya kaya raya sendirian. Nah itu juga nggak tepat lah. Ini contoh-contoh tempat yang menggenjot pariwisatanya. Kalau di Australia ada Brisbane, ini dia memajang petunjuk-petunjuk objek wisata, nanti bisa digunakan oleh wisatawan dan juga lewat aplikasi mobile ya. Aplikasi mobile yang bisa digunakan untuk melihat objek wisata apa yang menarik ataupun informasi apa yang bisa diterima oleh para wisatawan. Kemudian di Amsterdam, ya ini mereka membuat rambu-rambu yang ini ya, yang banyak gitu, yang detail mungkin. Kalau kita, ini contoh ya, kalau kita ke Saudi Arabia, itu rambu-rambu atau pengumuman dibuatnya 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena banyak orang Indonesia yang di sana. Akan sangat menyenangkan sekali kalau saya lihat orang-orang Indonesia di sana untuk berbelanja, kemudian jalan ke sana kemari. Karena apa? Karena rambu-rambunya jelas. Nah ini juga strategi yang dipakai di Amsterdam ya. Dia mungkin membuat beberapa bahasa yang biasanya dipakai sebagai bahasa resmi PBB, ada berapa itu, ada sekitar lebih dari 5 kalau saya nggak salah sekarang. Itu bisa digunakan juga di tempat kita ya. Jadi kita masang rambu itu nggak cuma 1. Nah, di Korea sendiri, kalau di ibu kotanya Korea Selatan, bukan Korea Utara. Kalau Anda ke Korea Utara sebenarnya objek wisatanya lebih bagus lagi. Jadi istana-istana keren dari kerajaan Korea itu justru adanya di Korea Utara, bukan di Korea Selatan.
Cuman karena masuk Korea Utara itu harus berhadapan dengan Kim Jong Un dan anteknya, ya mungkin agak susah. Jadi mau tidak mau kita lebih prefer ke Korea Selatan. Juga mungkin Korea Selatan ini pintar menggoreng pariwisatanya, pintar menjual pariwisatanya. Apalagi dengan adanya budaya K-pop seperti sekarang, ya beberapa objek wisata mungkin ditawarkan lewat budaya K-pop, atau juga budaya drakor lah. Ini juga mungkin beberapa dari Anda yang suka nonton drakor ketemu dengan hal-hal yang terkait dengan pariwisata di Korea gitu, atau pingin ke Korea karena something gitu, ya sekalian mengingat cerita drakornya gitu. Ya nggak salah juga, pertama kali yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh pihak swasta untuk menggait orang itu, serang dulu budayanya. Palingkan dulu mindset atau pola pikirnya buat orang tersebut suka dengan budaya yang ada, ya, budaya K-pop dan budaya drakor. Kalau Anda sudah suka budaya drakor dan K-pop, kemudian Anda ngefans sama artis ataupun sama aktor atau sama singernya, sebut apapun lah, siapa singer ataupun artisnya, Anda mulai mau mencoba hal-hal yang digunakan atau dipakai atau dimakan atau diminum atau dikunjungi oleh para artis tersebut gitu. Nah, ini hal yang umum ya. Ya, jadi ketika kita sudah menyukai sesuatu dari dari yang kita jadikan idola gitu ya, maka kita ingin mencoba sesuatu dari situ biasanya. Jadi mungkin yang tadinya Anda tidak kenal dengan samyang, jadi pengen makan samyang. Tadinya nggak kenal dengan bunga pang atau nggak kenal dengan makanan-makanan Korea, jadi pengen makan makanan Korea, atau pengen pakaian Korea atau kosmetik Korea. Ya, jadi paling sederhana itu untuk mempromosikan pariwisata, ya kita juga bisa lewat ini ya, lewat budaya K-pop maupun drakor kalau strateginya Korea ini. Nah, ini yang lain di Taiwan, contohnya Sun Moon Lake ini juga digenjot dengan menggunakan ICT ya. Menggunakan ICT. Oke, mungkin kita bisa lihat video yang terkait dengan Jeju Island. Pintar kalau menurut saya ini bagaimana strategi pemerintah Korea untuk menggenjot pariwisata di Jeju Island dan juga mengkaitkan budaya K-pop dengan pariwisatanya ya. Bayangkan kalau BTS konser ataupun Blackpink konser di Korea itu, mereka bisa dapat penghasilan jutaan US dollar ya dari konser-konsernya BTS maupun Blackpink dan yang lain-lain. Kita coba cek video tentang Jeju Island. Ini saya ambilkan dari Expedia ya. Ini salah satu situs traveling kayak Traveloka dan tiket.com, tapi kalau Expedia ini udah menurut saya sudah ke tingkat yang lebih tinggi ya. Dia punya macam-macam gitu buat nge-push. Jadi bukan cuma jualan saja, tapi dia juga
share knowledge yang ada. Kita lihat saja video tentang Jeju-do Island. Jeju-do is a beautiful volcanic island about 90 kilometers off the southern coast of South Korea. Known as the Island of the Gods, Jeju is home to many beautiful natural attractions, such as Cheonjeon Waterfall and the Jeju Ole walking path across the coast. The ancient trees of Bijaran Forest grow up to 25 meters high, and some date back to the 13th century. Seonsan Ilchulbong Peak is an ancient volcano with spectacular views. Seopji-koji rises from the plains on the eastern side of the island, while Jusangjeol-dae are amazing rock formations created by lava flowing into the sea. Amaze your eyes at the Trick Art Gallery and relive childhood memories at the Teddy Bear Museum. You can also learn all there is to know about insects at the Psych Butterfly Museum. Jeju Island is one of Korea's most wonderful destinations and is so full of surprises. Oke, itu tadi menarik ya, objek-objek wisata di Jeju Island ini pulau vulkanik sebenarnya. Nama lainnya adalah Pulau Dewa-Dewa ya, kalau disampaikan di dalam narasi ini. Kita cek deh. Jeju is home to many beautiful natural attractions, such as Cheonjeon Waterfall and the Jeju Ole. Nah, mereka ini punya jalur atau trek untuk jalan ataupun jogging yang cukup panjang ya, sepanjang jalur pantainya mereka, dan kalau saya nggak salah terakhir di Najeo itu dideskripsikan sudah mengelilingi sepulauan. Jadi kalau Anda mau lari lintas alam atau ikuti treknya ini untuk jalan kaki saja itu bisa mengelilingi Pulau Jeju ini. Walking path across the coast. The ancient trees of Bijaran Forest grow up to 25 meters high. Nah, ini juga mereka punya pohon-pohon kuno atau pohon-pohon yang sudah sejak ratusan atau mungkin juga sudah dari ribuan tahun yang lalu itu tumbuh dan dibiarkan lestari gitu ya. Tidak ditebang maupun tidak dirubah menjadi jenis pohon yang lain gitu. Jadi orang menarik gitu untuk datang ke sana. And some date back to the 13th century. Seonsan Ilchulbong Peak is an ancient volcano with spectacular views. Seopji-koji rises from the plains on the eastern side of the island,
while Jusangjeondae are amazing rock formations created by lava flowing. Nah, karena mereka punya objek-objek yang karena ini pulau vulkanik, jadi mereka punya objek-objek yang terkait dengan alam yang itu berasal dari kejadian-kejadian letusan gunung api di zaman dulu ya. Jadi disebutkan sama narasinya ada beberapa objek, termasuk ini yang kita lihat di pantai itu ada formasi batu yang cukup unik gitu. Akibat lelehan lava yang jatuh ke laut, jadi modelnya kayak blok-blok gitu. Nah, ini terintegrasi semuanya. Kita lihat tadi jalan-jalan menuju ke tempat ini tuh bisa bisa dilalui dengan jalan kaki, dan jalanannya layak, artinya nggak bolong ataupun tidak nyaman untuk dilalui walaupun itu dengan jalan kaki. Into the sea. Amaze your eyes at the Trick Art Gallery and relive childhood memories at the Teddy Bear Museum. Nah, ini mereka juga memadukan bukan hanya keindahan alam, tapi juga dengan model wisata yang lain. Ada museum, dan ini juga, kalau saya tidak salah, Museum Teddy Bear ini, beruang-beruangnya ini pernah ada di salah satu drakor yang digunakan di drama Korea, saya lupa serialnya apa. Anda bisa bikin browsing atau googling, atau mungkin ada teman Anda di perkuliahan ini yang pernah nonton serialnya yang menampilkan Teddy Bear ataupun punya latar belakang dari Museum Teddy Bear yang ada di Korea ini. You can also learn all there is to know about insects at the Psych Butterfly Museum. Nah, selain entertain, mereka juga menyediakan hal-hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Ini salah satu contohnya museum insekta gitu. Jeju Island is one of Korea's most wonderful destinations and is so full of surprises. Nah, ini terkait dengan salah satu heritage atau budaya yang ada di Korea. Ini penyelam-penyelam abalon ya. Jadi mereka mengumpulkan abalon yang ada di perairannya Jeju Island ini. Dan ini penyelam-penyelam ini ibu-ibu semua. Dan sudah tua-tua semua, karena anak-anaknya itu kemungkinan besar sih tidak meneruskan lagi tradisi ini ya. Karena ini memang cukup berbahaya atau perlu jam terbang atau perlu latihan yang sangat tinggi. Nah, tapi di beberapa tempat itu sudah ada dibuat atraksi seperti itu ya, sudah lebih diamankan. Kalau Anda mungkin pernah lihat dokumentasinya di Nat Geo, itu mereka menyediakan ada tempat khusus untuk menyelam dan mengambil abalon, atau abalonnya itu dibuatkan kayak tempat penangkaran lah. Jadi para pengunjung, tadi kan saya sempat nyebutkan kalau pengunjung wisata itu merasa terlibat, merasa ada sesuatu yang dia ikuti aktivitas di tempat wisata, itu akan membekas atau akan membuat kenangan yang bisa membuat orang tersebut balik lagi ke tempat wisata tersebut. Nah, salah satu atraksi yang ada di Pulau Jeju Island itu menyelam untuk mengambil abalon ya di situ, di tempat penangkaran tadi. Nah, itu juga sebagai salah satu cara pemerintah setempat membuat para wanita-wanita maupun masyarakat yang ada di Jeju Island ini punya penghasilan lebih lah, dan tidak lagi membahayakan hidupnya untuk mengambil abalon yang ada di sekitaran Pulau Jeju ini. Jadi ini bahaya sebenarnya aktivitas ini kalau tidak dilakukan secara profesional.
Ya, itu terjadi video tadi terjadi sebelum pandemi, jadi sudah jauh dari sebelum pandemi sebenarnya Jeju ini udah menggenjot atau Korea ini udah menggenjot pariwisatanya. Dan juga salah satu strateginya mereka ini mendorong Jeju ini masuk ke dalam, World Heritage ke UN atau ke PBB. Jadi kalau kita lihat di video yang ini, kita bisa lihat bahwa sebenarnya satu pulau Jeju Island itu sudah dilindungi sebagai, saya lupa masuk kategori apa gitu dalam World Heritage dari PBB. Mungkin ini kali ya, biasanya kalau yang paling tinggi itu derajatnya yang harus dilindungi itu ada, punya kekhususan gitu dalam kaitan dengan alam atau bisa alam, bisa juga, binatang atau tumbuhan yang ada di dalamnya gitu. Kayak Pulau Komodo itu karena itu habitat satu-satunya komodo gitu, jadi dia dilindungi sepulauan. Nah ini, Jeju ini mendorong ke PBB untuk dijadikan World Heritage juga sebagai pulau volcano yang mungkin unik ya, yang tidak ada duanya di muka bumi gitu, sehingga mereka bisa mendapatkan salah satu predikat World Heritage. Anda bisa lihat videonya ini, nanti saya kirim linknya. Nah, kemudian yang menarik, ya ini review dalam bahasa Indonesia, baru saja 9 September kemarin, Anda bisa lihat juga nanti. Yang menarik ini sebenarnya yang setelah pandemi. While there's hope for more travel options this summer, it seems South Korea's own Jeju Island is almost back in full swing, even though it had to suspend visa-free entry last year for the first time in 18 years due to COVID-19. Jeju is South Korea's largest island, located off the southern tip of the peninsula. It saw more than 1 million domestic visitors in April, nearly a 95% jump from last year, with even more arrivals in May. In fact, the island is working hard to brand itself as a place of both natural beauty and smart convenience. And I headed there to find out more about the island's efforts, including a meeting with Jeju Governor Won Hee-ryong. So, welcome to Jeju Island. It was a short flight, just around about an hour from Seoul, and it was one of those where as soon as you've taken off, they're getting ready to land again. It was a drizzly welcome, I must say, but I haven't come here just for the weather. I've come here, in fact, to find out more about tourism being rebooted since COVID-19, on the domestic front particularly, and also how the island's getting smarter and more reliant on renewable energy. So, see you again in a short while. We've been reporting on the Ministry of Land, Infrastructure and Transport's smart city development for some time. Jeju will apparently act as a guide for other cities in the country. With 15 million visitors annually and hopes to attract more from around the world, Jeju needs to be able to remain both clean and convenient. This includes everything from creating wellness tourism experiences to tackling waste. COVID-19 also seems to have been a catalyst for smart city development because Jeju's been using its tech to help mitigate infection risks, such as working to reduce crowds. And even aside from the pandemic, safety has been a major priority. So, Jeju Island is a self-governing province. It's got a special status in that respect. And here there is the Jeju Traffic Information Centre run by the local police. And we're going to find out why this is the hub for smart traffic. Smart traffic's particularly important because a lot of visitors rent cars. Frankly, it's a great way to get around the island. Jeju's CITS helps drivers get around. It's already installed in 10% of rental cars and provides information to reduce congestion and accidents. It's also a big plus that there are already over 23,000 electric vehicles on Jeju Island, and that brings us on to the subject of clean energy. So I'm pleased to say the sun has come out and I've had a little stroll down to the coastline. You can see a lot of evidence of Jeju's volcanic rock all around me. Some of the palm trees as well that are iconic of this island in recent history on the horizon. And then if I turn this way, as well as that lovely
alternative hue you see in the ocean, you can see something else behind my shoulder. Those turning wind turbines. And in fact, wind power is something I've become very aware of anyway, just walking around in the last 24 hours on Jeju Island. It's also a big part of the island's renewable energy plans. The renewable portion of Jeju Island's energy use stands at around 16%, much higher than anywhere else in this country, and rising. Interestingly, when I was checking out those wind turbines, I noticed tourists doing the same thing. I saw one guest house even use a wind turbine as its logo. So when I met Jeju Governor Won Hee-ryong, I wanted to know how all these efforts benefit tourism. 앞으로 여행에 관련된 모든 정보에 대해서 통합적인 제주 여행 어떤 이 소프트웨어를 저희 구축을 해나가려고 합니다. The use of smart tech and a push to create a low-carbon society, they go hand in hand with Jeju's tourism. It does feel generally as if the whole place has gone through an upgrade, and hopefully we can head back soon to check out some of those tourism hotspots. Ya, nggak salah ya. Tadi kita lihat bagaimana pemerintah Jeju itu mengintegrasikan seluruh data yang mereka miliki untuk menunjang wisata mereka, dan juga tadi juga menarik kalau mereka mulai mengembangkan energi yang terbarukan. Ada kincir-kincir angin tadi yang dipasang sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Kita juga lihat tadi berbagai macam hal yang terkait dengan integrasi data untuk atau software yang menunjang pariwisata. Jadi banyak sekali sebenarnya terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk memajukan pariwisatanya, dan mereka mulai bangkit di 2020 sebenarnya itu programnya sebenarnya. Di 2021 ini udah terlihat mulai berjalan. Ya, untuk apa itu? Ya untuk mereka memajukan pariwisatanya mereka. Jadi kita bisa lihat tadi ya, ditunjang adanya IT, kemudian juga sebenarnya di dokumentasi Nat Geo itu ada salah satu dokumentasi yang menyampaikan di Jeju Island itu mereka di kampung ya, di desa-desanya itu mereka tetap mempertahankan bentuk rumah, kemudian hal-hal yang terkait dengan tradisionalannya mereka gitu ya, kayak rumah itu tidak dikasih pagar gitu, atau atapnya tetap masih pakai atap dari jerami gitu ya. Jadi mereka ini betul-betul concern untuk mempertahankan budaya yang ada di pulau tersebut. Jadi ketika orang berkunjung, orang bisa tahu, oh ternyata ini budaya aslinya seperti itu. Nah, itu tetap dipertahankan. Kemudian juga terkait dengan kuliner. Nah, menarik, nanti Anda bisa lihat di video yang dibawakan oleh naratornya, orang Korea yang bisa berbahasa Indonesia. Di situ dia sudah menyebutkan ada beberapa hal yang terkait dengan kuliner, termasuk makanan yang halal. Jadi negara-negara yang bergerak di sektor pariwisata itu sudah banyak yang aware, seperti Thailand misalkan, itu mereka punya halal center bahkan yang cukup maju kalau kita lihat daripada Indonesia. Pelopornya juga sebenarnya orang keturunan Indonesia ya. Orang salah satu keturunan pendiri Muhammadiyah kalau saya nggak salah, yang di Thailand itu, untuk semacam apa ya, pensertifikasi halalnya lah ibaratnya seperti itu. Kalau kita kan sertifikasi halal dipegang oleh MUI, kalau di sana ada organisasi khusus yang memegang untuk sertifikasi halal. Nah, di Korea juga semakin banyak ya makanan-makanan yang halal. Mungkin juga dulu kita sering lihat makanan-makanan Korea kayak samyang itu awal masuk ke Indonesia itu nggak halal. Kalau Anda lihat labelnya nggak ada halalnya, tapi 1-2 tahun belakangan sudah mulai banyak makanan-makanan Korea itu yang halal, yang sudah tidak ada unsur yang bisa membuat makanan tersebut haram, baik itu dari proses maupun dari bahan. Jadi bukan hanya
bukan hanya bahannya tapi juga prosesnya, dan biasanya audit halal di luar negeri itu lebih ketat daripada di Indonesia ya. Yang sepanjang yang saya tahu itu jauh lebih ketat, bahkan kalau kayak motong sapi itu orangnya aja dilihat gitu, orangnya mabuk atau enggak, atau minum atau enggak gitu. Sholat apa tidak itu sampai sedetail itu kalau di Australia yang saya tahu seperti itu. Jadi jangan meragukan kehalalan yang disertifikasi kalau di luar negeri. Justru mungkin kita kadang patut mempertanyakan ya, kalau sertifikasi halal di Indonesia itu beneran atau enggak, atau seperti apa proses auditnya, karena kalau menurut saya sih tidak seketat yang ada di luar negeri. Nah, kemudian festival-festival ini juga terkait ini biasanya ya, budaya juga. Kalau Indonesia, tempat kita mungkin sudah 2 tahun, saya sih tidak pernah dengar ada Erau pada saat 2020 dan 2021. Nah, itu juga sebagai festival yang cukup besar, yang sudah mulai diikuti oleh beberapa negara juga, dan juga menjadi wisata yang menarik. Nah, mungkin mungkin dari sisi manusianya kali ya yang masih perlu dibenahi. Ketika saat berlibur itu kan banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual terjadi. Jadi citranya jadi buruk gitu. Padahal kita berharap dengan adanya festival Erau itu kan bisa mendatangkan pariwisata lebih besar. Jadi mungkin itu yang perlu dibenahi oleh pemerintah kita, bagaimana festival itu bisa berlangsung dengan baik dan tidak lagi terjadi hal-hal yang bisa memperburuk citra festival Erau lah, kalau itu ada di sini ya, di Kalimantan Timur. Kemudian transportasi, tadi juga kita lihat di video tadi bagaimana transportasi sudah di-embed dengan teknologi di Jeju Island tadi. Ya mungkin juga perlu juga kita bisa terapkan kalau di Indonesia. Nah, ini juga penting kalau kita mau membuat wisatawan itu betah dan bertahan di tempat wisata, maka kita harus punya akomodasi yang baik. Kalau akomodasinya buruk, nggak nyaman, pastinya orang kan udah capek ya, seharian misalkan dia trekking, jalan-jalan ke tempat wisata, pulang-pulang nggak taunya hotelnya panas, AC-nya nggak dingin, ya ruangannya juga ternyata nggak dingin, itu akhirnya orangnya jadi malas gitu. Ada orang yang karena gara-gara AC-nya nggak dingin itu nggak mau lagi ke tempat tersebut. Alasannya cuma sepele gitu, cuman AC yang nggak dingin. Jadi ya pengalaman jadi bad experience ya, jadi pengalaman buruk. Ya mungkin bisa pindah kamar atau apa, tapi ya karena mungkin kamar yang lainnya juga AC-nya nggak maintenance, akhirnya semua kamar mungkin panas gitu. Akhirnya orang males buat ke tempat itu lagi. Tapi kalau orang ngerasa AC-nya nyaman, terus lingkungannya cozy atau homey lah gitu, merasa di rumah gitu. Saya pernah ke satu tempat di Kaltara, di mana ya waktu itu, TT kalau saya nggak salah. Ada satu losmen loh, ini tingkatannya losmen ya, hostel atau motel gitu kalau di luar negeri. Tempatnya sederhana, cuman rumah gitu ya, dirubah menjadi hotel gitu. Tapi nyaman kalau menurut saya, homey lah. Makanannya juga enak gitu. Ya mungkin karena makanan di sana itu juga termasuk makanan mewah kalau di Samarinda. Jadi kalau makan pagi itu saya merasa kayak makan yang luar biasa gitu. Udang galah dan udang sungai yang gede-gede itu selalu ada. Bayangkan udang itu di sana sebesar botol aqua tanggung yang 600 ml itu ya. Udang galah itu sebesar itu. Bayangkan tiap hari kita bisa makan seenak itu, dan juga ikan laut atau ikan sungainya juga gede-gede. Jadi walaupun itu hanya hostel atau hanya losmen, tapi enak gitu, nyaman gitu. Akhirnya saya berpikiran kalau nanti balik lagi ke sana, saya ingin tinggal lagi di tempat tersebut. Nah ini kan
bagaimana caranya tempat itu bisa menahan orang tersebut selama-lamanya. Mainan pariwisata itu kan simple ya. Bagaimana caranya bisa menahan orang tersebut selama-lamanya di tempat tersebut, atau bagaimana caranya membuat orang tersebut balik lagi ke tempat itu. Mainannya kan sesimpel itu sebenarnya. Membuat orang senyaman mungkin berada di tempat tersebut. Nah, ini yang patut dipikirkan oleh ya setiap pemain sektor wisata ya. Entah itu pemerintah maupun yang punya objek wisata ataupun yang punya tempat-tempat wisata. Nah, untuk ICT sendiri banyak hal yang bisa kita lakukan. Tadi sudah dijelaskan di dalam video, Anda bisa lihat kembali di situ apa saja yang bisa dilakukan untuk menunjang pariwisata. Sekali lagi ICT sebagai penunjang tidak menjadi concern utama. Concern utama kita kayak di Jeju tadi, mereka mempertahankan heritage atau budaya setempat. Tadi yang penyelam-penyelam wanita tadi coba dibina, kemudian dikasih tempat, dimuliakan, diwariskan budayanya ke generasi berikutnya, diperkenalkan. Kemudian juga seperti rumah-rumah adat ataupun tanaman maupun ekosistem yang sudah ada itu dipertahankan, tidak dirubah sedapat mungkin. Kayak tadi di Jeju itu sebenarnya kalau kita lihat trek yang dibangun itu mereka sedapat mungkin tidak merusak kondisi yang ada, trek jalan ataupun trek lari tadi. Nah, sekali lagi ICT juga sebagai penunjang gitu. Jadi utamanya lokasi, kalau misalkan terkait dengan alam, lokasinya harus diperbaiki kalau misalkan ada kerusakan. Kemudian budayanya sedapat mungkin dipertahankan atau didokumentasikan dengan baik. Kemudian juga warga setempat segala macam itu mendapatkan penghargaan lah ibaratnya yang layak, sehingga ya saya agak kaget juga waktu saya ke Pampang beberapa tahun yang lalu atau 2 atau 3 tahun yang lalu saya lupa. Pas sebelum pandemi kayaknya sekitar tahun 2019 atau 18 gitu. Saya agak kaget dengan beberapa anak-anak yang minta berfoto. Jadi anaknya yang minta berfoto di sana itu minta duit gitu ya. Itu kalau menurut saya miris gitu loh melihat itu. Ya, dalam tanda kutip seperti pengemis jadinya. Saya yang punya darah Dayak gitu, jadi merasa kok kayaknya orang Dayak jadi kayak peminta-minta gini gitu. Padahal pemerintah ataupun orang yang mungkin bisa memikirkan sektor wisata agar mensejahterakan warga setempat itu harusnya bisa membuat bagaimana warga setempat itu tidak sampai harus meminta-minta uang gitu ya, ke pariwisata yang ke wisatawan yang ada di situ gitu. Entah itu meminta uang secara langsung maupun tidak langsung. Ya kalau ada seperti itu kan berarti ada kemungkinan bisa jadi ada kebutuhan yang memang diperlukan sampai memerlukan uang. Saya sih berpositif thinking saja, tidak ingin melihat itu sebagai minta uang tapi untuk keperluan hura-hura atau entertain. Tapi mungkin memang ada kebutuhan lain, kebutuhan pokok atau kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, miris saya ngelihat itu gitu. Ketika pergi ke Pampang ternyata menemukan itu. Dan apalagi ya kita kenal lah di situ adalah desa adat Dayak gitu ya. Jadinya konotasi orang yang berkunjung itu ke sana dimintain uang untuk berfoto atau ya semacam itulah ibaratnya. Jadinya kita berpikiran, nah ini mengemis dalam tanda kutip ya, dengan cara yang lain gitu. Itu sedih saya ngelihatnya itu. Apalagi sebagai salah satu orang yang punya garis keturunan dari suku Dayak, saya juga merasa itu tidak pantas lah untuk
jadikan budaya baru. Seharusnya desa budaya itu bisa mendatangkan kesejahteraan untuk warganya, bukan malah menyengsarakan. Oke, mungkin bisa lihat satu video lagi ya. Ini kelamaan kalau yang dari PBB aja, bagaimana mereka Korea bisa masukkan. I'm in charge of public relations of the UNESCO World Natural Heritage Jeju in Korea. Hi, I'm Jinseok. I am World Heritage Researcher. We have closed Jeju World Natural Heritage Center since February 25th, and we have checked the body temperature for all visitors. Jeju is the World Treasure Island and only World Natural Heritage in Korea. But now, because of the COVID-19, we can't invite you. Join the UNESCO campaign to share our heritage. Welcome to Jeju Island. Ya, tadi kita lihat bagaimana Jeju Island dimasukkan sebagai World Heritage. Menarik ya, itu sebagai salah satu strategi juga kalau masuk ke World Heritage itu bisa jadi jualannya gitu, bisa jadi promosinya. Ada yang ngasih komen, ya di Australia memang sertifikasi halal ini banyak ya. Tadi saya cerita yang pemotongan hewan, sapi gitu. Kebetulan ada teman saya yang kerja di sana. Sekarang sudah jadi dosen di Universitas Mula Warman. Audit halal di sana itu ketat. Jadi kalau Anda adalah tukang potong hewan, sapi atau kambing gitu atau ayam, maka Anda akan dilihat sampai personalnya gitu. Anda pergi ke bar enggak kalau di Australia gitu ya. Kalau Anda pergi ke bar berarti kemungkinan Anda mabuk. Kalau mabuk berarti kan ibadah apapun yang dilakukan sifatnya tidak diterima atau haram lah ibaratnya. Termasuk motong hewan. Nah, di sana sampai dilihat seperti itu. Apakah dia sholat ke masjid atau enggak. Kalau enggak sholat ya kemungkinan diragukan kan keislamannya gitu. Kalau misalkan ini untuk Islam ya. Jadi audit halal di luar negeri itu jauh lebih ketat daripada di Indonesia gitu. Dilihat sampai ke orangnya, kan tadi saya sudah sebutkan bukan hanya bahan saja tapi cara atau prosesnya ya. Cara atau proses itu termasuk manusianya. Jadi kalau ada label halal dari luar negeri, insya Allah tidak perlu Anda ragukan kehalalannya ya. Kebetulan saya beberapa kali keluar negeri itu juga ngelihat bagaimana produk-produk yang halal itu
sertifikasi gitu. Dan juga saya biasanya kalau ke supermarket gitu ataupun kayak Circle K atau Indomaretnya sana lah, itu juga selalu ngelihat mana yang disertifikasi, mana yang enggak gitu. Terus labelnya seperti apa sih gitu. Ingredients-nya atau bahan-bahannya apa saja. Nah, itu biasanya lebih detail dia penjelasannya. Jadi sekali lagi kalau di luar untuk makanan-makanan atau produk halal itu jauh lebih ketat daripada di tempat kita sendiri ya, sertifikasi halal. Nah, kita kembali ke slide terkait dengan ICT. Sekarang ya rata-rata arahnya ke mobile, personal, dan interaktif. Ya, makanya saat ini kan banyak sekali aplikasi-aplikasi mobile yang bisa kita gunakan untuk kegiatan wisata kita. Mulai dari yang sederhana mungkin kayak booking hotel, booking kendaraan atau penerbangan, atau kita mau lihat reviewnya itu juga kita bisa lihat. Kemudian dari platform-platform ini juga akhirnya bisa mendapatkan atau mendatangkan pekerjaan baru dari misalkan Traveloka gitu. Dia menciptakan lapangan pekerjaan baru di Travelokanya gitu ataupun di partner-partner Traveloka. Nah, ekosistemnya akan terbentuk seperti gambar di bawah ya. Mungkin ada situs-situs yang memberikan review atau situs-situs yang menjadi ads atau advertisement pariwisata ini membuat orang itu akan tertarik gitu ya. Membuat orang akan tertarik. Kalau Expedia tadi udah all in ya, maksudnya all in itu ads-nya ada di situ ataupun informasi tentang objek-objek wisatanya ada di situ, mereka olah dengan baik, tapi mereka juga menyediakan ini gitu, menyediakan kebutuhan orang untuk traveling ke tempat tersebut. Mulai dari hotel, kemudian transportasi, dan mungkin juga event-event ataupun atraksi-atraksi yang mereka bisa beli langsung di situs tersebut. Kalau Traveloka kan baru-baru saja ya, baru sekitar mungkin 3-5 tahun belakangan menyediakan tiket atraksi ataupun event-event tertentu. Tapi kalau yang sudah all in seperti Expedia tadi itu sudah lama. Agoda ini juga pemain lama ya. Agoda ini pemain lama. Ini dulunya untuk booking hotel saja, tapi kayaknya sekarang juga sudah macam-macam ini layanannya. Nah, kemudian platform lain juga yang masuk adalah pembayaran, e-payment atau e-channel untuk payment. Ada PayPal, Alipay, Doku, terus di Indonesia mungkin ada dari Gojek ada GoPay, kemudian ada OVO, Dana, dan yang lain. Nah, ini akhirnya membentuk koneksi satu sama lain, membentuk ekosistem satu sama lain dalam menunjang pariwisata. Pariwisata yang ditunjang oleh ICT dan juga di situ pariwisata yang akhirnya menunjang perekonomian. Siapa saja yang bisa terlibat di dalamnya ya tadi kita sudah sebut ya, ada supplier, ada ya penginapan, kemudian juga mungkin tempat-tempat kuliner atau tempat-tempat yang mengadakan atraksi wisata segala macam, termasuk juga yang mungkin menyediakan transportasi. Kemudian ada demand-nya atau ada kebutuhannya, travel agent, kemudian operator tour, atau sistem transportasi misalkan, atau layanan-layanan informasi wisatawan, ya ini demand. Kemudian support-nya dari ICT ada e-hotel, resto, dan yang lain-lain. Jadi ini saling terkait satu sama lain. Harusnya ini saling berkolaborasi, yang nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Jadi kalau Traveloka berdiri sendiri juga nggak jalan. Jadi Traveloka pastinya mereka punya kolaborasi dengan payment, dengan pembayaran e-channel gitu, baik itu lewat perbankan maupun lewat fintech seperti OVO, Dana, GoPay, dan yang lain-lain.
Kemudian Traveloka juga bekerja sama dengan para maskapai penerbangan ataupun para pelaku bisnis transportasi gitu. Selain itu juga mereka juga bekerja sama dengan hotel-hotel ataupun penginapan. Nah, di sisi lain kalau orang cuma transport dan akomodasi saja mungkin nggak lengkap ya tanpa atraksi ataupun kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat wisata yang menarik. Akhirnya Traveloka juga jualan tiket masuk ke tempat-tempat pariwisata atau tempat-tempat yang melangsungkan pertunjukan atau atraksi, baik itu seni budaya tradisional maupun kontemporer. Ya, kita bisa lihat di apps-nya Traveloka kan sekarang lumayan lengkap. Nah, begitu datangnya COVID, mereka nggak habis akal, mereka nggak habis ide, mereka juga menyediakan tempat-tempat untuk rapid test atau PCR test gitu. Kemudian mereka tambahkan juga asuransi. Nah juga saya lupa tadi, ada asuransi juga ya di sini. Ada asuransi yang juga masuk ke dalam ICT support ini. Termasuk juga suppliernya ya. Kita bisa lihat di situ ada suppliernya dari berbagai macam perusahaan asuransi maupun asuransi agent kayak Cermati itu asuransi agent. Jadi jualannya semakin banyak bukan semakin sedikit. Jadi jangan dianggap ada pandemi terus kita kendor ya, itu sangat disayangkan. Justru dengan adanya pandemi kita harus bisa mencari model-model bisnis yang baru. Kita harus bisa melihat peluang dari tantangan yang ada. Nah ini contoh, tadi saya sudah sebut juga di depan kita harus bisa mempertahankan rumah-rumah adat, ya, rumah wisata ya, yang bentuknya unik semakin baik. Ya ini yang disukai oleh orang barat atau oleh orang luar ya. Kalau mau mendatangkan dolar ya ini dipertahankan. Kalau perlu ikut, kalau perlu mereka diikutkan atau dilibatkan dalam membangun rumah-rumah ini. Ya, mereka senang seperti itu ya. Tadi saya bilang ada user experience, ada pengalaman keterlibatan. Ya nanti mereka mungkin setelah bangun rumah besoknya mindahkan rumah, besoknya lagi renovasi rumah. Jadi dibuat paket-paket wisata gitu yang macam-macam sehingga mereka akan terlibat di banyak hal gitu. Ada bahkan kayak di Jawa itu yang di Jepang pertama kali saya lihat wisata ini sawah ya, benar-benar nanam padi, mulai dari padi ditanam sampai padi dijadikan masakan beras gitu dimakan itu ada gitu. Saya lihatnya waktu itu saya lupa NHK atau Waku-Waku gitu. Kayaknya sih NHK ya. Jadi benar-benar padi mulai dari sawahnya diolah, ditanam, dipanen, sampai dimasak jadi masakan dimakan. Nah itu dijadikan paket wisata, itu menarik. Kalau menurut saya menarik gitu. Orang akan bisa menghargai nilai sebuah beras gitu, mulai dari capeknya bertani sampai dengan jadi masakan. Nah, karena tadi saya bicara dengan makanan, ya ini makanan yang mungkin sudah banyak dikenal juga sampai ke luar negeri ya, termasuk ini rendang sudah jadi makanan internasional sebagai makanan terbaik versi CNN saya kalau nggak salah. Ya warung Padang juga ada di mana-mana ya, termasuk sampai ke luar negeri. Nasi goreng ini juga sebagai salah satu yang disukai oleh orang-orang dari luar negeri. Sate juga ya mungkin kita perlu mendorong yang lain. Ada soto, ada di sini ada gudeg, ada pempek. Ya mungkin kalau Samarinda nasi kuning misalkan atau soto Banjar ya masih belum ini ya, masih belum banyak mungkin orang yang kenal atau mungkin sampai ke luar negeri gitu. Nah ini festival yang lain-lain Anda bisa lihat di ini di bahan. Ini tadi sudah saya cerita juga tentang support ICT, termasuk tadi juga di video ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita hari ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada, baik. Untuk perkuliahan hari ini saya anggap cukup. Sebentar ding, saya lupa ngasih linknya ya. Link. Saya lupa ngasih link-link dari YouTube tadi, sebentar. Nah, link yang terakhir itu terkait dengan penjelasan dalam bahasa Indonesia ya dari dua orang Korea ini yang lumayan baik bahasa Indonesianya. Anda bisa banyak tahu tentang pengembangan wisata di Jeju Island, termasuk tadi yang makanan-makanan halal yang ada di Jeju Island ya. Jadi Anda bisa lihat videonya sekitar 20 menit. Kalau diputar semua ya mungkin akan ngabisin waktu perkuliahan kita. Baik, karena tidak ada yang tanya, untuk perkuliahan hari ini saya anggap cukup. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.